Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kegiatan layanan kali ini dimulai, mungkin bisa dipimpin berdoa dulu, Mas Eno, silakan untuk mengawali. Siap, berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya semua. Hari ini ada yang belum hadir atau tidak masuk? Masuk semua. Semua ya. Semua Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Mbak. Sebelum nanti kita masuk ke kegiatan inti, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya bisa mencairkan suasana. Bagaimana, setuju? Setuju Pak. Setuju Pak. Kalau setuju, nanti ice breakingnya, nanti ice breakingnya itu seperti ini. Nanti anak-anak melengkapi anak kalimat jika dan maka. Apakah sudah paham? Misalnya seperti ini. Jika saya ingin sekolah, maka saya naik apa, seperti itu ya. Paham Pak. Oke. Langsung dimulai, saya tunjuk yang pertama, ice breaking-nya itu Mbak Karina, jika ya, melengkapi kalimat jika. Jika aku berjalan. Oke, jika aku berjalan. Sekarang dibales Mbak Sifah, maka? Maka aku akan jalan lurus. Jalan lurus. Oke, boleh. Oke, langsung lanjut Mbak Yarihah ya. Mbak Yarihah. Jika. Iya Pak. Jika satu. Oke, mungkin terganggu dengan mikrofonnya ya. Oke. Silakan jika. Atau mungkin lanjut yang lainnya ya. Mungkin Mbak Yarihah terganggu dengan mikrofonnya. Mungkin Mas Riko, jika. Mas Riko. Iya Pak. Jika apa Mas? Jika saya makan. Oke, lanjutannya maka Mbak Florida. Jika saya makan. Maka saya akan kenyang. Oke, maka saya akan kenyang. Lanjut, Mbak Roykana. Jika saya mandi. Jika saya mandi.
Oke, lanjut. Mbak Yunia Dian, maka saya akan melalui. oke. Kemudian Mas Abi, jika saya bersepeda. Oke, makanya Mbak siapa yang belum ya? Mbak Yariha sudah bisa, maka mungkin bisa diulang Mas Abi jika Kue. Apa ya? Mas Abi diulang. Jika apa? Ayo Mas. Jika saya bersepeda. Oke, jika saya bersepeda, Mbak Yarika, maka saya akan mengayuh. oke, akan mengayuh. Oke, berikan tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah fokus semua ya? Sudah. Oke, sekarang saya akan membacakan ya atau menyampaikan tujuan dari bimbingan klasikal ini ya. Jadi nanti kalian mengikuti bimbingan klasikal. Kemudian setelah itu di bimbingan klasikal nanti akan diajak untuk curah pendapat dan kemudian memberikan tanggapan sebuah video ya. Jadi nanti ada sebuah video yang didiskusikan, kemudian menanggapi video tersebut dan dipresentasikan satu persatu. Sampai sini paham ya? Oke, sebelum kita mulai, kita membuat kesepakatan waktu ya. Nanti kita melakukan bimbingan klasikal ini 45 menit ya. Apakah semua setuju? Setuju. Oke, alhamdulillah. Oke, langsung saja saya share screen terlebih dahulu untuk masuk ke materi. Oke, ini sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, baiklah. Jadi nanti materi yang akan kita bahas adalah etika dalam pergaulan. Sebelum masuk ke materi, apakah ada yang ingin berpendapat arti atau pengertian dari etika Saya, Pak. dalam pergaulan? Oke, Mbak Sifah ya, silakan. Dalam pergaulan, menurut saya itu tata krama dalam pergaulan.
tata krama dalam pergaulan. Oke, boleh. Ada yang ingin berpendapat lagi? Silakan. Saya, Pak. Oke, mungkin Mbak Kesha dulu ya. Mbak Kesha terlebih dahulu. Atau Mbak Karin tadi? Mungkin etika dalam pergaulan itu seperti sopan santun. Ya. Sopan santun. Boleh. Ada yang lain? Mbak Karina mungkin? Sikap saling menghargai satu sama lain, Pak. Oke, sikap saling menghargai satu sama yang lain. Oke, berikan aplaus ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi jawabannya benar semua. Oke, mungkin Mas Riko bisa dibacakan latar belakang dari etika dalam pergaulan. Iya, Pak. Oke, silakan. Latar belakang etika dalam pergaulan. Pergaulan remaja adalah konteks sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini disampaikan memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut. Juga pengaruh yang negatif bahwa kelompok teman sebaya itu menjadi racun bagi perkembangan remaja. Teman sebaya adalah orang-orang seumuran dengan kita dan kelompok sosialnya, seperti teman sekolah atau mungkin teman sekerja atau tetangga. Membina hubungan yang baik antara sesama teman merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh setiap orang. Begitu pentingnya membina hubungan yang baik ini karena kita merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dimampu sendirian tanpa bantuan orang lain. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut Mas Abi. Mas Abi, silakan bisa dibaca Mas Abi lanjutannya. Ya, Pak. Namun dalam menjaga hubungan pertemanan terdapat banyak kejadian atau permasalahan yang muncul. Bahkan hal tersebut bisa berujung pada hubungan yang tidak harmonis lagi. Sekalipun di antara mereka telah terjalin hubungan yang sangat dekat dan mungkin sudah terjalin begitu lama, tetapi tanpa kita sadari sebenarnya hal tersebut disebabkan karena manusia pada dasarnya memiliki rasa egoisme yang tinggi. Dalam beberapa kasus ada hubungan persahabatan atau pertemanan dipicu oleh rasa egois. Rasa ini tidak memiliki status sosial dan akan merasa setiap hubungannya dijalin oleh setiap manusia, hubungan secara individu maupun kelompok. Coba. Oke, bagus. Oke, jadi memang seperti itu ya, letaknya hubungan persahabatan atau pertemanan itu bisa terjadi karena rasa egois dan juga kurangnya etika dalam pergaulan. Jadi nanti ada cara-cara untuk membina hubungan yang baik ya dalam pergaulan seperti itu. Jadi ini pengertian etika dalam pergaulan. Jadi etika dalam pergaulan itu merupakan sopan santun ya atau tata krama yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Ya, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain tadi benar, ada yang
menjawab sopan santun, terus ada yang menjawab tata krama, seperti itu. Jadi benar. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, supaya materinya lebih menarik dan lebih membuat kalian fokus lagi, ini akan saya tayangkan sebuah video ilustrasi ya terkait etika dalam pergaulan. Oke, silakan nanti disimak ya. Oke, saya stop screen dulu. Nasinya, Pak. Oh, makannya di warung sih? Ibu nggak masak, makanya aku diberi uang jajan. Aku bisa makan di mana saja. Ibu kan bekerja, pagi-pagi sekali sudah berangkat. Ayo habiskan, ayamnya masih ada. Ayo sikat terus, jangan malu-malu. Kalau begini setiap hari asik juga ya. Boleh saja, asal gantian bawa beras dan ayamnya. Makanya kalau makan pelan-pelan, makan kenyang, enaknya tidur. Ibu mengirim kamu ke asrama bukan karena tidak sayang. Ibu ingin hidupmu lebih teratur dan ada yang mengurus. Oh, mobilnya datang. Dia. Hati-hati ya nak, jaga dirimu baik-baik. Iya Bu, tunggu berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Dah. Iya. Baru bepergian jauh ya nak? Iya Pak. Nah, kita sudah sampai. Makasih Pak. Dah. Dadah lagi kayak orang asing aja. Anak baru ya? Wah, anaknya gendut lagi. Asik, kita pelonco yuk. Yuk. Kalian bawain dong koper ini ke kamarku. Kenal aja belum, salaman juga enggak, udah main dulu aja. Asyik, nasinya sudah matang. Makan dulu Kalian rupanya. Sorry ya makan duluan. Habis keburu lapar sih. Silakan aja, makan yang kenyang. Nasi kan buat dimakan. Enak aja, aku kan belum makan. Gembul, makanmu seru banget ya. Kenapa, Beng? Makan. Aku lagi gak lapar. Ngomong-ngomong, apa sih nama asrama ini? Asrama Putra Teladan. Bagus juga ya. Iya, dan mulai besok semuanya harus sopan santun. Si gendut datang-datang udah bikin masalah. Baiknya kita apain ya? Kita harus kasih tahu dia peraturan yang ada di asrama ini, teman-teman. Iya, dia tidak boleh seenaknya sendiri. Hidup ini kan ada aturannya. Ali, apa? Ibu Oga, ada apa kok tumben manggil? Kalian kan sudah diajari peraturan dan sopan santun di asrama ini. Kalau selesai makan harus dirapikan, begitu kan? Kami sedang rapikannya, Bu. Coba lihat meja makan itu. Apa seperti itu sudah rapi? Itu sisa makanan si gendut, Bu. Hah? Siapa itu si gendut? Anu, Bu, anak baru. Ibu tidak peduli bekas makan siapa itu. Ali, bukankah kamu ketua penghuni asrama ini? Jadi ibu hanya minta pertanggungjawabanmu. Ya? Baik, Bu. Segera kami rapikan. Nanti kita kerjain dia. Nah, mandi dulu Topan! Hari ini kan giliranmu mengisi bak mandi. Aku sudah isi penuh kok. Masih kosong.
Jangan-jangan dihabisin segendut, dia kan habis mandi. Bul, Gembul, buka dong. Bul, kok sepi ya? Wah, ah! Apa? Sudah tidur? Memangnya jam berapa ini? Hah? Benar-benar tidak tahu aturan. Apa boleh buat teman-teman? Paksa kita jalankan rencana B. Diam ah. Diam ah. Selamat jadi orang. Cepetan turun, Beng. Aduh, berat nih. Hantu, tolong! Ada hantu. Tolong, aduh. Jangan gangguin aku dong, lagi belajar nih. Topan. Aduh, gimana sih? Aku kan lagi ngerjain PR. Ada hantu di kamarku. Itu hantu sopan santun. Biasanya nakut-nakutin anak-anak yang nggak tahu sopan santun di asrama ini. Apa sih peraturan asrama? Kasih tahu aku dong. Besok pagi aja ya, aku lagi belajar nih. Caramu makan, mandi, juga saat belajar. Kamu malah tidur. Maaf loh, aku benar-benar nggak tahu. Nggak apa-apa, asal kamu sudah menyadarinya. Saat baru datang, aku juga sama kok seperti kamu. Kalau aku memang keterlaluan, tolong kasih tahu aku ya. Sama-sama, itulah gunanya persahabatan. Gembul! Dan ternyata Gembul terpilih menjadi ketua asrama Putra Teladan yang baru. Silakan Gembul, maju ke depan untuk memberikan sambutan. Hidup Gembul! Hidup Gembul! Saat 6 bulan lalu aku pertama datang ke sini, sulit sekali membayangkan kalau aku bakal disukai oleh teman-teman semua. Jalan kepada ketua lama, Ali, yang seminggu lagi lulus dari sekolah kita. Sebagai ketua baru, aku juga punya satu permintaan. Paling minta kerjasamanya. Itu sih klasik. Pasti minta ikut aturan asrama. Itu sih udah pasti. Permintaanku, aku minta jatah makanku ditambah menjadi 2 porsi. Tapi boleh. Oke, cukup ya. Cukup. Oke, gimana karakter filmnya? Lucu bukan? Lucu ya? Karakter Gembul ya? Lucu. Ya, jadi tadi Gembul adalah karakter yang kurang etika ya dalam bergaul seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke slide PPT ya.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Oke. Jadi cara untuk membina hubungan yang baik dalam pergaulan, yaitu di sini ada 9 cara ya. Cara yang pertama yaitu belajar menghargai ya. Jadi belajar menghargai teman. Artinya ini lebih kepada sikap toleransi ya terhadap perbedaan dalam pergaulan teman sebaya, suku, warna kulit, bahasa, agama, dan juga lain sebagainya ya. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu ya dalam suatu pertemanan ya. Jangan ada circle-circle, mungkin kalau ini temennya hobinya soalnya ini, terus agak renggang karena tidak satu hobi ya. Jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, belajar menghormati. Jadi artinya belajar menghormati di sini adalah lebih kepada menjunjung tinggi sopan santun dalam perkataan maupun perbuatan ya dalam pergaulan teman sebaya. Kemudian yang ketiga, harus mempunyai rasa pengertian terhadap teman. Jadi adanya di sini lebih kepada empati, kemudian peduli terhadap teman, menghindari sikap acuh tak acuh ya. Mungkin ketika teman sedang sakit ya mbok yo dijenguk seperti itu ya, jangan didiemin. Kemudian yang keempat, mau memberikan pujian. Arti dari mau memberikan pujian ini adalah lebih kepada pemberian ya, atau apresiasi ketika seseorang teman ini sudah melakukan sesuatu hal yang baik ya. Misalkan sebagai contoh mungkin Mas Eno atau Mas Riko sudah melakukan hal-hal yang positif ya. Terus teman-teman yang lain mengapresiasi dengan mungkin perkataan saja seperti ini, wah jos bro, ya itu saja sudah cukup ya membuat teman kita itu menjadi gembira ya, karena sudah diapresiasi melalui perkataan tadi ya. Jadi apresiasi itu tidak harus berbentuk suatu barang. Kemudian yang kelima, memberikan motivasi. Jadi di sini artinya lebih kepada memberikan semangat ya, dorongan kepada teman ketika teman kita ini mengalami kesulitan dan masalah. Misalkan ketika teman kita sedang mungkin merasakan patah hati atau merasakan kesedihan yang mendalam, kita itu harus hadir ya untuk memberikan semangat dan motivasi seperti itu. Kemudian tidak bercanda keterlaluan. Nah ini ya yang biasanya itu tidak terfikirkan oleh teman-teman yang lain. Jadi saat bercanda itu keterlaluan. Jadi misalkan saat bercanda yang keterlaluan itu bisa jadi pas makan mungkin ya, pas makan bercandain, itu kan nanti bisa menjadi berakibat yang fatal. Misalkan nanti bercanda terus tersendak, nah itu kan nanti bisa membuat masalah baru seperti itu. Jadi bercandanya itu lihat sikon ya dan situasi dan kondisi. Kemudian yang ketujuh, menjadi pendengar yang baik. Ya, arti dari pendengar yang baik ini maksudnya ketika kita mempunyai teman itu kan biasanya kan sering curhat ya. Kadang teman-teman itu kan sering curhat. Nah, kalau kita itu biasanya curhat ke teman kita, kita juga harus mau mendengarkan curhat dari
teman yang lain juga gitu, bukan kita yang harus curhat terus gitu. Kita harus juga memberikan ruang dan waktu untuk kita curhat kepada kita. Jadi gantian ya, harus sama-sama menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ke-8 di sini jangan mengkhianati ya. Di sini lebih ke setia kawan ya. Jadi ketika mungkin nanti ada konflik dalam persahabatan kalian ya, dalam pergaulan, itu ketika ada konflik, jangan sekali menyebarkan aib ya kepada teman kita atau menyebarkan ujaran kebencian seperti itu. Kalau ada konflik ya silakan diselesaikan secara dewasa, secara baik-baik seperti itu. Kemudian yang ke-9, menerapkan budaya ramah tamah 3S ya. Di sini ada yang tahu artinya budaya ramah tamah 3S itu apa? Saya, Pak. Mungkin ada yang bisa jawab. 3S itu senyum, salam, sapa. Oke, betul sekali ya. Senyum, sapa, kemudian salam ya. Jadi ketika kita berpapasan dengan teman atau dengan orang lain ya, kita harus memberikan senyuman, kemudian sapaan dan salam ya. Seperti saya ketika berpapasan dengan kalian ya, itu pada waktu kita berjalan di lorong ya, mungkin kita papasan, saya biasanya kan senyum ya kepada kalian ya. Mungkin saya dulu yang mengawali tidak apa-apa, karena saya itu tidak mau dianggap menjadi guru yang sombong. Jadi memang biasanya kan saya senyumin, terus tak panggil Mbak, gitu, terus Assalamualaikum, nah terus teman yang lain, nah terus pada tertawa. Nah itu kan biar nanti saya dilihatnya tuh tidak sombong seperti itu. Ya itu bisa kalian terapkan ya di kehidupan sehari-hari. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada perilaku etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Yang pertama bisa dibacakan Mbak Yunia, Dian. Halo, monitor. Bisa dibacakan? Satu, pilihan teman yang berakhlak baik. 2, temanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. 3, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. 4, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. 5, jadikanlah sikap solidaritas sama di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. 6, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama atau tidak normal. 7, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama. Kelihatan ya? Terus? Moral atau melanggar norma agama seperti melakukan perbuatan yang hanya boleh apabila telah menikah. Alangkah baiknya apabila cara itu dijadikan motivasi untuk lebih semangat belajar, saling membantu dalam mengembangkan wawasan keilmuan, bersama-sama aktif dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan atau acara-acara keagamaan. Janganlah Anda modai cinta Anda, karena cinta adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Betul sekali. Oke, berikan tepuk tangan buat Mbak Yunia Dian ya. Sekarang kita lanjut ke tayangan video ya dan tugas ya, tugas diskusi kelompok. Jadi nanti ini tak bagi kelompok. Jadi ada kelompok laki-laki dan perempuan ya.
nanti kalian bisa diskusi, tak kasih waktu 10 menit ya, atau 5 menit lah cukup ya. Nanti kalian melihat sebuah tayangan video, nanti diberikan tanggapan. Nanti yang menyampaikan 2 dari ketua kelompok. Jadi ketua kelompoknya yang laki-laki nanti Mas Eno, terus yang perempuan nanti Mbak Siva ya, yang menyampaikan tanggapan dari video. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Saya putarkan videonya. Apa itu kayak gini? Halo guys. Salam itu Assalamualaikum. Ya kalau gitu Nusa juga tahu lah. Terus kalau udah tahu kenapa? Jadi 3S itu singkatan dari senyum, sapa, dan salam. Ini budaya ramah tamah Indonesia yang sangat baik untuk dipraktekkan sehari-hari. Kalau ketemu orang di jalan, kita beri senyuman, terus kita sapa. Misalnya, Assalamualaikum Pak, selamat sore Bu, permisi Mbak, begitu. Ngerti sayang? Pantesan Nusa suka dipanggil Abang Nusa. Mana kau? Sama Pak Ucok. Terus suka disapa gini sama Mbak Darmi. Mas Nusa, sini mau. Oh ya, Rara juga suka dipanggil Dek Roro, sudah pulang sekolah tuh. Terus Mbak Rara cantik banget gitu mah. GR deh. Itu panggilan sayang, Ra. Panggilan Mbak, Mas, Adik, Kakak, Abang. Tanda orang itu menghormati kita. Kalau memerintahkan untuk memberi panggilan nama yang baik. Oh iya, dalam surat Al-Hujurat ayat 11, dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Berarti Rara panggil Nusa, Kakak, Mas, Abang, atau apa dong? Rara boleh panggil Kakak Nusa. Nah, Nusa boleh panggil Adik Rara. Yang penting harus memberi nama panggilan yang baik. Adik Rara, mulai sekarang kamu panggil aku Kakak Nusa ya, oke? Oke, mulai hari ini Rara akan panggil Kakak Nusa. Nah, gitu dong. Dan Abang Nusa. Hah? Besoknya lagi Mas Nusa. Terus Aan Nusa. Ya. Atau Bro. Mas Bro. Mas Bro Nusa. Serah kamu deh. Oke, cukup ya. Oke, videonya sangat jelas sekali dan sangat menarik sekali. Oke, silahkan ketua kelompok Mbak siapa dulu ya? Mungkin perempuan dulu, Mbak Siva. Silahkan memberikan tanggapan, Mbak. Iya, Pak. Di video Nusa Tentara tadi kan Ya. mencakup 3S, yaitu Ya. salam sapa. Nah, S3 itu termasuk ke dalam sedekah. Selain itu, kita tidak dianggap sombong, menjalin komunikasi dan interaksi sosial yang baik, dan menunjukkan bahwa kita memahami tata krama. S3 ini sangat penting diterapkan di kehidupan sehari-hari. Apalagi kita seorang pelajar dan menerapkannya agar karakter dalam diri kita juga terbentuk. Udah, Pak. Oke, bagus sekali. Nggih, berikan tepuk tangan ya buat Mbak Siva ya. Jawabannya sangat bagus sekali. Kita close. Oke.
Sekarang siapa tadi ketua kelompok ya, ketua geng yang laki-laki tadi, Mas Eno ya, Mas Eno. Silakan Mas Eno memberikan tanggapan terkait video tadi. Ya Pak. Oke, silakan. Menurut saya dari video tadi mencakup 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Dan S3 ini sangat penting karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita bertemu dengan orang tua, kita sapa, kita salam gitu. Dapat itu aja, Pak. Oke, berikan tepuk tangan ya buat Mas Khoirul Eno. Oke, baiklah ya, jawabannya sangat bagus sekali. Kemudian mungkin Mas Riko ya, Mas Riko. Halo, monitor Mas Riko. Iya Pak. Ya, Mas Riko bisa on cam? On cam. Kamera. Oke, coba Mas Riko memberikan kesimpulan ya terkait materi layanan tadi Mas. Coba memberikan kesimpulan. Ya. Jadi ketika video tadi gimana kesimpulannya dan melihat materi tadi yang saya sampaikan? Menghormati orang dengan salam, senyum, sapa. Oke, mungkin ini bisa dibaca Mas ya. Mungkin ini hasil kesimpulannya. Oke, silakan dibaca Mas Riko. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Kesimpulan, etika pergaulan merupakan tata krama yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain penerapan. Etika yang baik akan membuat orang-orang di sekitar menjadi lebih harmonis dan saling menghargai. Sudah Pak. Oke, bagus. Oke, selanjutnya Mbak Florida ya, Mbak Florida. Halo Mbak Florida. Iya Pak. Mungkin Mbak Florida bisa menyampaikan pesan dan kesan ya, pesan dan kesan Anda setelah mengikuti kegiatan ini. Menambah wawasan kita tentang sopan santun, 3S terutama Pak. Oke. Menambah wawasan ya. Iya Pak.
Oke, baik. Kalau gitu kita akan mengadakan layanan klasikal lagi kapan? Minggu depan ya. Dengan topik pembahasan yang berbeda ya. Siap? Ya, Pak. Siap. Oke, baiklah. Jadi nanti setelah habis ini ya, kalian nanti saya kasih link ya, link LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya, yang nanti kalian isi dan evaluasi ya, evaluasi proses ya, tentang refleksi. Nanti saya kirim lewat WA ya, linknya ya. Nanti silakan kalian isi. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, baiklah. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin memimpin doa? Siapa? Mas Abi ya, siap ya. Sebelum kita akhir ya, dipimpin doa terlebih dahulu ya. Mas Abi monitor. Atau baru trouble? Baru trouble ya, mic-nya ya. Oke, Mbak Sifah mungkin bisa dipimpin doa Mbak sebelum kita akhiri Mbak. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Oke, ini kegiatan akan segera saya akhiri ya. Jika ada perkataan maupun perbuatan yang salah ya, mungkin saya minta maaf ya yang sebesar-besarnya. Ya, Pak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.